3 bulan perjalanan di Sumatera, akhirnya kami sampai di Payakumbuh. Payakumbuh ini adalah kampung halamannya Bang Den. Di sini kita rencananya ingin beristirahat untuk sementara waktu sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Sumatera Utara. Payakumbuh, Sumatera Barat. Waktu kami lagi ke bengkel, kami ngeliat nih sebuah mobil ajaib. Kenapa ajaib? Ini mobil udah kayak mobil rongsokan, tapi masih bisa jalan. Kebetulan orangnya juga lagi perbaikan di situ. Bang Den ngeliat dengan heran itu mobil dan ngobrol sama yang punya. Ternyata yang punya Bang Den kenal, namanya Panjul. Itu mobil udah nggak ada pintu, udah nggak ada lampu, wah pokoknya nggak nyangka aja mobil kayak gitu masih bisa jalan. Ternyata si Panjul ini, drivernya ini kerjanya keluar masuk hutan, bawa tuh mobil sebagai sarana transportasi. Karena satu-satunya mobil yang mau masuk ke hutan itu hutan perbatasan antara Sumatera Barat dan Riau. Bayangin itu jalannya itu ekstrim, jurangnya itu dalam-dalam, pokoknya bahaya. Halo, kita sekarang mau berangkat ke dalam hutan perbatasan Sumatera Barat dengan Riau. Jalannya dengan mobil yang ajaib ini, luar biasa. Nah, waktu ketemu di bengkel dulu, Panjul ngajakin Bang Den ikut dia ke tengah hutan. Namanya penasaran, tanpa pikir panjang, Bang Den setuju untuk ikut dengan Panjul. Bang Den kan pengen tahu, kayak apa sih perjalanan di hutan itu, kayak apa sih pekerjaan Panjul itu, dan kayak apa kehidupan orang-orang di daerah terpencil itu. Sekarang Kak Beda nggak bisa ikut karena kondisi mobilnya tidak memungkinkan. Ini model transportasi, kita mau angkat lemari ke dalam. Kondisi jalan lumayan menantang. Masih mencari metode yang tepat untuk bawa lemari ini ke dalam. Apakah mau diberdiriin atau mau ditidurin? Karena mobilnya kecil, muatannya besar. Belakangan Bang Den baru sadar kalau mobil ini sama sekali tidak safety. Tidak ada standar keamanannya, apalagi mengingat jalur yang akan dilewati. Olinya pakai oli bekas, bahkan ternyata minyak remnya pakai minyak goreng. Ampun! Wow, ini turunan terjal sekali dengan kondisi jalan yang luar biasa. Garis saja copot kaki sebelah. Pemandangannya luar biasa. Kalau kondisi jalannya juga luar biasa. Sangat off-road sekali. Sebelah kiri kita jurang yang sekarang kita sampai yang namanya Kilo Z. Seperti apa Kilo Z? Bisa nyetung ke bawah lu, Benjul. Wow, ini jalan memang luar biasa sekali, bikin mules perut Bang Den. Beberapa kali Bang Den minta turun dari mobil dengan alasan mau ambil gambar atau mau shoot video. Padahal sebetulnya Bang Den itu mules banget, sakit perut, takut banget melihat turunan-turunan terjal yang itu jarak jurang cuma sejengkal dari ban mobil. Sementara jalan oleng-oleng kayak gitu dan mobil gak ada pintu. Bang Den duduk di pinggir, beberapa kali tuh rasanya mau mental aja karena goncangan. Makanya Bang Den gak heran kalau Panjul bilang bahwa gak ada mobil yang mau lewat ke jalur ini. Satu-satunya mobil adalah mobilnya Panjul. Berarti ada yang salah dengan Panjul ini. Nekat banget nih orang. Beruntung cuaca bagus dan tidak hujan. Kalau sempat turun hujan, itu gak bisa ngebayangin tanah merah dan tanah liat seperti ini dengan kondisi ban yang sudah gundul. Pasti kita akan terjebak. Sekarang kita lagi beristirahat di tengah hutan. Kita berjalan kira-kira udah sekitar 2 jam lah kita berjalan. Desa pertama namanya Seloswong. Kira-kira setengah jam, 30 menit lagi kita sampai. Ini supirnya gila. Yang penting selamat pulang pergi ya. Sparko ini apa? Lagi tambah BBM. Ini pasang dulu joknya, jok Sparko. Ini sudah terlanjur, Bang Den hanya bisa berdoa supaya bisa pulang pergi dengan selamat. Ini perbatasan
Perbatasan Riau dengan Sumatera Barat, ditandai oleh tembok ini. Kita mengalami sedikit kendala, sepertinya businya basah. Mau dibersihkan dulu. Posisi sekarang kita sudah berada di wilayah Riau. Hutan dan pegunungan barisan yang kita lewati tadi, jalannya luar biasa, sangat menguras energi dan konsentrasi. Akhirnya lewat tengah hari kita sampai di Desa Tanjung Permai. Lega rasanya. Setelah melalui perjalanan panjang yang sangat menegangkan, perut pun sudah terasa keroncongan. Bekal nasi yang dibungkus kantong kresek pun dibuka oleh Panjul. Plus kita pesan lagi mie instan di warung ini sebelum kita mengantarkan lemari ke kantor kepala desa. Mungkin penghasilan 30.000 per hari lah, karena harga karet sekarang turun. Jadi untuk itu mungkin perlu bantuan pemerintah juga lah untuk akses jalan dan Telkomsel, penerangan listrik mungkin juga diperlukan. Jadi itulah harapan kami kepada pemerintah Indonesia. Jadi kalau sekarang listrik bagaimana, Pak? Listrik tenaga diesel hidup dari jam 6 sore sampai jam 11 malam, lebih kurang biayanya sekitar 150.000 lah per malam. Semuanya biayanya berhitung per kakak solar per bulannya sekitar 150.000. Oh, per kakak itu? Ya. Hidup dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Bisa kulkas, TV, cuma terbatas ya. Jaringan telepon susah, ini manjat bukit dulu lah baru bisa. Mungkin sebelah sini, nanti jalan nanti sana sekitar 15 menit lah. Itu pun susah, putus-putus. Kalau jaringan internet jauh lah ya? Jauh, tidak bisa. Tidak bisa ya? Sekali. Nah, kalau jarak dari sini ke kecamatan di mana? Sekitar 80 kilo di Gema, di Kampar kiri dulu, ke Kampar. Ke Kampar. Iya, kabupaten? Ya bila itu lagi lah. Jadi sekitar 150 lebih. Kondisi jalan? Susah juga. Sekarang tidak bisa dimasuki mobil. Nggak bisa dilewati mobil. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan segera teratasi masalah jalan, masalah listrik, dan lain sebagainya. Perjalanan pun kami lanjutkan ke desa berikutnya. Kondisi jalan belum banyak berubah, masih rusak parah. Di desa-desa inilah Panjul nanti akan mengambil muatan barang-barang hasil alam, hasil pertanian yang akan dibawanya ke kota. Jadi pulang pergi muatan mobil ini tidak kosong. Sampai sekarang kita mau memuat karet. Karet ini yang mau kita bawa keluar dari perkampungan di tengah hutan ini. Minyak goreng jadi minyak rem, mantap. Ini baru lihat mobil minyak remnya pakai minyak goreng. Mobil ini sekarang muatannya depan belakang, depannya gas, tabung gas, belakangnya getah karet. Kita akan melalui tanjakan dan turunan seperti waktu kita berangkat tadi. Cukup serem. Untung beda nggak ikut hari ini, karena jalurnya cukup ekstrim. Mudah-mudahan kita sampai dengan selamat. Di tengah hutan kami dicegat oleh beberapa orang yang ternyata mereka ini adalah pekerja penebang kayu di tengah hutan. Mereka rencananya ingin menumpang mobil kami untuk sampai ke desa. Padahal muatan mobil kami sudah overload, sudah terlampau berat. Ditambah lagi dengan mereka, apa jadinya? Akhirnya yang Bang Den khawatirkan terjadi. Di tanjakan-tanjakan yang cukup curam beberapa kali mobil kami mundur karena nggak kuat untuk mendaki.
Akhirnya Bang Den segera loncat turun dari mobil. Begitu juga anak-anak yang di belakang, mereka juga turun dari mobil dan akhirnya mobil bisa lolos. Begitu seterusnya berulang-ulang. Belum lagi selama perjalanan pulang ini, entah berapa kali mobilnya Panjul ini mogok, masalah mesin, masalah radiator yang terlalu panas, dan lain sebagainya. Ini Panjul, orang gila bawa mobil. Orang nggak ada yang sanggup lewatin jalur ini. Dia bisa pernah ngeluarin 3 truk sampai 5 hari keluar jalur ini. Nyalinya oke punya. Tapi hebatnya, Panjul selalu berhasil memperbaiki mobil ini hingga kami bisa sampai pulang dengan selamat. Dalam perjalanan ini kami berdoa dan berharap sekali tidak turun hujan dan jangan sampai gelap, karena tidak nyaman berjalan dengan mobil seperti ini dalam kondisi gelap gulita. Akhirnya Bang Den berpikir bahwa antara keberanian dan kebodohan karena kurang perhitungan itu beda-beda tipis. Akan menjadi sangat konyol kalau kita pergi dengan persiapan yang kurang, dengan spek mobil yang tidak memadai, dengan tingkat keamanan dan safety yang sangat minim. Rasa-rasanya tidak seimbang antara kenikmatan dan resiko yang harus dihadapi.